Humor itu kayak sihir, tahu nggak dia? Bisa bikin tembok pertahanan orang runtuh dalam hitungan detik, tapi kayak sihir juga kalau kamu nggak hati-hati. Bisa-bisa malah meledak di muka kamu sendiri. Nah, di video ini aku nggak cuma mau kasih tahu gimana caranya bikin orang ketawa, tapi juga gimana humor bisa jadi alat rahasia buat bikin orang langsung merasa aku suka banget sama dia. Tapi tunggu dulu, ini bukan tentang jadi pelawak ya, ini tentang memahami kenapa humor itu sekuat itu dalam stoikisme. Mereka bilang yang terpenting bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kamu meresponsnya. Humor adalah cara kita merespons dunia, cara kita bilang ke semesta, aku ngerti hidup ini absurd tapi aku terima dan aku menikmatinya. Jadi begini, kalau kamu mau bikin orang terobsesi sama kamu, dan maksudku ini obses beneran, kamu harus tahu 6 jenis humor yang enggak cuma bikin mereka ketawa, tapi juga bikin mereka ngerasa nyambung. Dan ya, kalau kamu masih mikir humor nggak segitu pentingnya, coba bayangin ini, kapan terakhir kali kamu ngerasa nyaman banget sama seseorang yang garing siap buat belajar. Kita mulai dari teknik pertama, playdumb. Tapi jangan salah paham, playdumb itu seni, dan di balik semua kelihatan bego itu ada cara untuk bikin koneksi yang nggak akan mereka lupakan. Kamu tahu nggak, penelitian dari University of Kansas menemukan bahwa humor itu salah satu faktor paling penting dalam membangun hubungan jangka panjang. Tapi menariknya, humor yang terlalu pintar atau kompleks justru bisa bikin orang merasa nggak nyambung. Nah, disinilah konsep playdumb muncul. Apa sih artinya playdumb? Gampangnya ini adalah trik untuk pura-pura nggak tahu atau sengaja menyederhanakan sesuatu dengan cara yang bikin orang merasa lebih nyaman dan kadang bikin mereka tertawa. Kenapa ini efektif? Karena otak manusia punya kecenderungan untuk menyukai orang yang kelihatan relatable. Ketika kamu menunjukkan kelemahan atau bertingkah konyol dengan sengaja, kamu menciptakan ruang untuk keintiman orang. Jadi merasa, oh dia gak sok pintar dia. Kayak aku juga, bagaimana caranya? Misalnya kamu lagi di tengah diskusi serius, orang-orang lagi ngomongin teori yang rumit banget kayak soal kuantum, fisik atau pasar saham. Terus kamu bilang, oke, jadi kalau aku ngerti ini, intinya saham itu kayak L legal ya. Atau kalau kamu lagi ngobrol sama orang yang jago masak, kamu bilang, jadi kalau aku masak mie instan tapi lupa buang airnya, itu masih bisa disebut sup kan? Humor semacam ini bikin suasana jadi santai. Orang akan lebih mudah tertawa karena mereka nggak merasa terserang. Apa hubungannya sama stoikisme? Stoikisme mengajarkan kita untuk nggak terlalu terpaku pada ego, cara sadar untuk melepaskan kebutuhan terlihat. Sam Medit Marcus Aurelius Menul, kebahagiaan. Musik, hidup giti kiranen berpura-ura boh. Kamunya angkan bah kamuak but dari yuk denganen. Jadi beriki aku kelat. Musik, kapan terakhir kamu aak suas perung iniatnya kamu. Jangan netorkam. Musik, han ekmen di ini. Disaiti ini. Siak kuswah orang nganget itu okay. Musik, kam usandeng es yang serien dukwan yang seri juga kwa. Musik, dopamin hormon, kebahagiaan. Penelitian dari American Journal of Play juga menunjukkan bahwa humor yang mengejutkan atau tak terduga bisa meningkatkan kepercayaan sosial dan membuat orang lebih terhubung. Bagaimana caranya? Satu, mulailah dengan sesuatu yang kelihatan penting. Misalnya kamu bilang kamu tahak ada satu yang benanisa, mengah hidup mutung sebaruk membangun rasa penasaran. Dua, akhiri dengan twist yang absurd. Lanjutkan dengan yaitu tahu cara bikin mie instan tanpa lihat bungkusnya. Itu bakat sejati. Atau contoh lain, kamu lagi ngobrol santai dan bilang, aku tuh orangnya gak pernah bikin keputusan besar tanpa riset mendalam. Terus kamu tambahkan kayak waktu aku pilih warna casing HP orang, gak cuma ketawa tapi juga merasa lebih dekat. Karena ini menunjukkan kamu enggak takut menertawakan situasi sehari-hari yang absurd. Apa hubungannya dengan stoikisme? Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih ringan. Seneca pernah bilang, kebanyakan penderitaan kita datang dari cara kita memandang sesuatu, bukan dari kenyataannya. Dengan sincerity fake out, kamu sebenarnya sedang mengingatkan orang lain bahwa Heidi Iniak harus selalu serius. Kadang kita hanya perlu tertawa kecil di tengah absurditas dunia.
Jadi, mulai sekarang coba pikirkan apa momen serius berikutnya yang bisa kamu ubah. Jadi lelucon tak terugah, jangan nael. Kejutan cinilakan dengan band ini bisa jadi senja rahasia kamu untuk big orangak. Bisa mah. Kamu pernah nggak sih kamu sadar kalau otak kita itu suka banget sama? Angka tik ini ada alasannya loh dalam psikologi ada yang namanya the rule of three, katanya 3 itu cukup sederhana buat diingat tapi juga cukup bikin penasaran, makanya banyak pelawak, pembicara, bahkan iklan sering banget pakai pola ini. Dan tahu nggak, kamu juga bisa pakai trik ini buat bikin orang ketawa dan makin suka sama kamu. Nama jurusnya the G, kamu hal dua pertama kelihatan masuk, akal yang terakhir bikin absurd biar mereka nyangkanya. G, cara buat hemat uang, bawakal dari rumah belanja pas diskon, atau berhenti punyaan yang selalu wajakong di kafe. Mahal otak mereka udah siapa pola. Biasau atau coba, ini 3 hal yang bikin aku semangat bangun pagi-pagi. Kopi, musik motivasi, dan kenyataan bahwa aku gak punya pilihan selain bangun. Kuncinya ada di elemen kejutan itu. Otak kita suka kejutan kecil, karena itu bikin suasana lebih hidup. Penelitian bahkan bilang pola seperti ini bikin kamu kelihatan lebih menarik karena secara nggak sadar orang melihat kamu sebagai seseorang yang beda. Dan kalau kita tarik ke stoikisme ini, ada hubungannya loh sama konsep diotomi of control. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol, kayak cara kamu bikin orang merasa nyaman atau terhibur, sisanya biarkan saja, kata Marcus Aurelius hidup. Ini tentang bagaimana kamu melihat dan meresnya. Ngomong-ngomong, dari aku Gilan, hal lucu yang bisa kamu ubah jadi punchline. Kalau kepikiran tulis di kolom komentar ya. Dan kalau trik ini bikin kamu mikir, wah aku perlu tahu lebih banyak, gampang kok, klik tombol subscribe sekarang biar nggak ketinggalan tips humor berikutnya. Kalau kamu suka kasih like, dan kalau ada temanmu yang butuh belajar humor, share video ini ke mereka. Siapa tahu mereka juga ketawa. Jadi sampai sini dulu ya. Ingat, humor itu soal timing. Sekarang waktunya kamu coba trik ini. Siap? Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Kamu pernah nggak sih dengar orang cerita tapi ceritanya tuh dilebih-lebihkan banget sampai kamu bingung mau percaya atau ketawa? Nah itu sebenarnya trik humor yang jenius. Apa itu? Ini adalah seni melebih-lebihkan. Kamu bikin sesuatu yang biasa jadi luar biasa absurd tapi dengan ekspresi super serius. Hasilnya orang nggak cuma ketawa tapi juga terhibur dengan cara kamu menggambarkan hal tersebut. Kenapa ini efektif? Penelitian dari Journal of Humor Studies menyebutkan hiperbola atau melebih-lebihkan itu memicu otak untuk menilai ulang situasi. Ketika sesuatu jelas-jelas mustahil, otak kita otomatis bereaksi dengan tawa karena merasa tertipu. Tapi ini tipu-tipu yang bikin senang, bukan kesal. Bagaimana caranya? 1. Pilih momen atau cerita yang relatable. Misalnya kamu lagi telat ke kantor, terus bilang hari ini macet banget, mobil tuh gak jalan sama sekali. Aku sampai mikir jangan-jangan kita semua lagi syuting adegan film zombie tanpa aku tambahkan Nail yang gak masuk akai gini. Aku perah makan pedas sangat sampai aku ya ada naga kecil di perutku yang lagi kena aku bangunin dia dari tidurangnya. Ekesi serius Cin, kamunya ambil ketawa bakal ngakak lebih keras. Kenapa ini penting? Menurut stoikisme, Marcus Aurelius pernah bilang hidup ini jauh lebih ringan kalau kamu bisa tertawa di tengah absurditasnya dengan melebih-lebihkan hal kecil. Kamu sebenarnya sedang mengingatkan diri sendiri bahwa enggak semua masalah itu harus dibawa serius. Dan tahu enggak, kadang trik ini juga bisa menyelamatkan kamu dari situasi canggung. Misalnya kamu ketahuan telat datang ke acara, terus kamu bilang, maaf ya tadi aku nyasar sampai hampir masuk dimensi paralel, untung aku ketemu portal balik ke sini. Ilnya bukan kamu yangu tapi semua orangnya ikutan tertawa. Oh, dan kalau ada yang percerita itu beneran, nah itu mung tanda mereka percaya kamu. Bilang tadi soal naga kecil di perut sama kamu, jawabannya bikin mereka merasa penting. Apa itu? Ini adalah teknik humor di mana kamu mengangkat orang lain dengan pujian tapi kamu tambahkan twist kecil yang bikin mereka ketawa. Bayangin kamu bilang sesuatu yang bikin mereka merasa dihargai tapi di akhir kamu sisipkan lelucon ringan yang bikin suasananya cair. Kenapa ini efektif? Psikologi manusia itu sederhana, kita semua ingin merasa dihargai. Menurut studi dari Journal of Psychology,
Ketika seseorang merasa dihormati atau diapresiasi, otak mereka memproduksi lebih banyak dopamin, hormon yang bikin mereka merasa senang. Nah, tambahkan humor di situ dan kamu langsung jadi favorit mereka. Bagaimana caranya? Satu, cari sesuatu yang benar-benar kamu kagumi dari mereka. Contoh, kamu tuh hebat banget. Ya, bisa multitasking, ngomong sambil mikir sambil enggak. Kalau kopi kamu tadi tumpah, gabungkan pujian dengan observasi kecil. Misalnya, aku suka banget cara kamu wasi tadi, suarek jelas dan big. Aku mikir kayaknya dia ini keturunan penyiar radio dari zaman kuno. Timing kunci musik Jet Jiandul sebelum mereka ketawa karena twistnya. Kenapa ini cocok dengan stoikisme? Menurut Epictetus, salah satu prinsip stoikisme adalah untuk fokus pada apa yang bisa kamu lakukan demi menciptakan harmoni dengan orang lain. Memberikan pujian yang tulus lalu menambahkan humor ringan adalah cara sederhana untuk membangun hubungan yang baik tanpa kehilangan kedalaman. Dan lucunya, teknik ini bisa bikin situasi serius jadi jauh lebih ringan. Contoh, teman kamu lagi curhat soal kerjaan dan kamu bilang, aku salut banget sama kamu El. Kamu bisa bertahan di tempat kerja yang gitu. Kalau aku yang di posisi kamu, kayaknya aku udah daftar jadi penjaga. Mercusuar aja biar damai hasilnya teman. Kamu tetap merasa dihargai tapi beban mereka juga jadi sedikit berkurang karena yang kamu. Tapi hati-hati, jangan sampai kelewat jago bikin orang nyaman ya. Nanti malah mereka nggak mau jauh-jauh dari kamu atau tiba-tiba minta tolong bantuin mereka pindahan rumah kamu. Pernah nggak sih bikin orang ketawa cuma karena kamu ngelawak tentang dirimu sendiri? Ternyata itu bukan cuma trik tapi ya bisa bikin kamu lihat lebih manusiawi dan mudah hati. Apa itu? Self-vacating humor adalah jenis humor di mana kamu ngejek diri sendiri dengan cara yang ringan. Danak terlalu serius bukan berarti kamu benar-benar merendahkani, tapi lebih ke cara kamu menyikapi kekurangan atau hal-hal yang gak sempurna dari dirimu. Begitu orang jadi merasa lebih nyaman sama kamu karena mere kamakle musik beraks dengan musik yang endena kamake musik huma endahaks kamu. Miss aku itu tipe orang yang gampang lupa, bahkan kemar aku paling sendiri buat tak lupa. Jadi ya, ketemu orang yang aku kenal aja, siapa? Ya, kamu big orang merasa kamu. Tahu kamu aku itu musik, diet, es bisa ke meja pis tanpa mikir tertawakanimu. Tapi jangan berlebihan, jangan es kamu jatuh kejebak merendahkan yang bihumor ini. Ke orang kamu, tidak kuangan bu kamu tadi. Musik dan ketidaktian hidup kamu gak bisa mengrol segalanya termasuk bagaimana orang melihatmu, tapi yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana kamu meresponsnya. Dengan self-practicing humor, kamu menunjukkan bahwa kamu takut dengan ketidakempurnaan, bahkan kamu bisa tertawa soal itu. Danunya ini ya bisa antu kamu mengharenanggung miss kamu yang terlambat dan bukan ngasih alasan panjang lebar. Kamu bisa bilang, ya aku datang telat. Kalau ada yang tanya, ini bagian dari eksperimen. Coba kamu tahu apa yang terjadi kalau terlambat 10 menit. Hasilnya agak nggak menyenangkan tapi seru. Hasilnya orang nggak cuma merasa nyaman, tapi mereka juga tertawa kamerea. Kamu masa ada ikit kekurangan. Setelah semua itu, apa yang bisa kita tarik dari teknik-teknik humor yang sudah dibahas? Gampangnya, kalau kamu bisa bikin orang merasa nyaman dan dihargai, mereka bakal kembali ke kamu lagi dan lagi. Itu yang membuat mereka jadi terobsesi sama kamu, bukan karena kamu lucu, tapi karena kamu tahu cara membuat orang merasa penting sambil tetap bisa bercanda tanpa ngerasa berat. Humor itu bukan cuma soal bikin orang ketawa. Terkadang yang lebih penting adalah bagaimana kamu bisa menyentuh hati orang lewat cara yang ringan tanpa terkesan dipaksakankah. Yang udah kita bahas dari bermain dengan kekurangan sendiri, mengangkat orang inuannya berakar dari satu hubungan. Jadi kamu lagi berusaha musik, hubungan. Siapa tahu kalau kamu terus ngelakuin ini, kamu bakal jadi orang yang selalu dicari. Karena di dunia yang penuh tekanan ini, siapa yang gak pengin punya teman yang bisa bikin mereka ngerasa lebih ringan kan? Sekian dulu buat kali ini. Kalau kamu suka, jangan lupa untuk like dan share video ini biar orang lain juga bisa dapat manfaatnya. Terus kalau kamu pengen belajar lebih banyak soal cara bikin koneksi yang kuat lewat humor, jangan ragu untuk subscribe. Kita bakal bahas lebih lagi di video berikutnya.